Shalom, sahabat GKPS TV yang setia dan yang selalu merindukan firman Tuhan di setiap paginya. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur untuk kerinduan hati kami yang ingin mendengarkan firman-Mu. Yang kami harapkan menjadi semangat dan juga kekuatan bagi kami untuk menjalani hari ini. Biar kiranya segala sesuatu yang terjadi hari ini seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara terkasih, Bapak Ibu dan juga saudara-saudara pemuda dan pemudi, sahabat GKPS TV, teks kita hari ini diambil dari surat 2 Petrus, pasal yang pertama, ayatnya yang kelima. Saya akan bacakan untuk kita semua. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Saudara-saudara dewasa ini ada satu falsafah Indonesia yang menurut saya karena terlalu sering kita pakai, akhirnya maknanya jadi semakin berkurang. Falsafah itu adalah Allah bisa karena biasa. Kenapa saya katakan begitu? Karena di dalam kehidupan kita sehari-hari, Allah bisa karena biasa ini sering sekali kita praktekkan, seringkali kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari dan di dalam dimensi ataupun dalam kegiatan kita sehari-hari. Tapi jarang sekali ada orang yang memakai falsafah ini dalam hal mendekatkan diri dengan Tuhan ataupun dalam hal beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Petrus menyampaikan teks ini kepada jemaat pada saat ini berbicara tentang, kalau kita baca ayat sebelumnya, ini berbicara tentang nafsu dunia, tentang bagaimana sebagai orang yang percaya kepada Kristus kita harus bisa membatasi diri dan juga akhirnya bisa berefleksi terkait sebuah proses di dalam kehidupan ini. Kita nggak bisa pungkiri bahwasanya setiap kita manusia, habitnya kita ataupun nature-nya kita adalah pribadi yang gampang sekali terpengaruh oleh dunia ini. Baik itu hal harta, baik itu hal jabatan, baik itu hal posisi, baik itu dalam hal finansial dan lain sebagainya. Dan banyak orang-orang sekarang yang juga terlalu fokus kepada hal-hal lain yang seturut dengan apa yang menjadi kebutuhannya setiap hari. Sedikit sekali orang yang mau membiasakan dirinya ataupun sedikit sekarang orang yang membiasakan diri untuk membaca firman Tuhan ataupun berdiskusi tentang firman Tuhan. Karena fokusnya sudah mulai bergeser kepada hal-hal yang berkaitan dengan kehidupannya, kebutuhannya, dan untuk masa depannya. Saudara terkasih, orang Kristen yang dewasa iman adalah orang yang terus bekerja dan berusaha. Kalau kita baca tadi bahwasanya orang Kristen dikatakan memang harus meningkatkan kualitas dirinya dan imannya kepada Tuhan. Tidak hanya sekedar mengaku, saya percaya kepada Allah Bapa, saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kepada Roh Kudus. Tapi nyatanya dalam implementasi dalam kehidupan dia tidak melakukan itu. Dia bahkan terlalu banyak ragu, terlalu banyak ketakutan di dalam dirinya. Sehingga pemahaman dia, kepercayaan dia kepada Tuhan itu hanya sebatas teori belaka. Kita tahu bahwasanya secara sederhana teks ini menjelaskan bahwa paket komplit dalam hal beriman kepada Tuhan itu dijelaskan di ayat 5 ini. Tambahkanlah kebajikan pada imanmu dan pada kebajikan pengetahuan. Dilanjut di ayat 6 supaya lebih sempurna lagi. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Penguasaan diri ketekunan. Dan kemudian dilanjut kepada kesalehan, kasih kepada saudara-saudara, dan kemudian akhirnya kasih kepada semua orang. Jadi jikalau saudara adalah orang-orang yang mengaku punya iman kepada Kristus Yesus, kepada Allah Bapa dan juga kepada Roh Kudus, seharusnya hidup saudara, hidup kita sampai hari ini adalah orang-orang yang peduli terhadap orang lain. Mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Biarlah kiranya saudara-saudara menjadi orang Kristen yang selalu bertumbuh dan haruslah terus belajar berdasarkan iman kepada Kristus. Tidak berdasarkan perspektif pribadi, tidak berdasarkan mindset pribadi, tapi kita memiliki standar yang tinggi adalah melalui standar dari Alkitab kita, melalui firman Tuhan. Dengan demikian, saudara terkasih sahabat GKPS TV akan hidup di dalam pertumbuhan yang terus dan juga menjalani proses yang bertahap-tahap, semakin meningkat dalam kehidupan ini, dan Tuhan akan terasa lebih dekat dan kita akan semakin memahami apa maksud Tuhan dan apa tujuan hidup kita berada di dunia ini dengan segala tanggung jawab kita. Selamat berkarya di hari ini dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa.
Bapa di surga, kami tahu Tuhan bahwasanya dalam kehidupan beriman kami kepada Kristus, haruslah kami senantiasa belajar, senantiasa bertumbuh, dan berusaha untuk menyempurnakan iman kami. Walaupun kami tahu kami tidak akan bisa sempurna, tapi kasih-Mu dan juga melalui penyertaan-Mu dan juga tuntunan Roh Kudus-Mu, kami bisa sampai kepada kesempurnaan itu. Dan bersama-sama dengan Tuhan, memahami bagaimana tanggung jawab kami sebagai umat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, biarlah kiranya hari ini kami jalani dengan penuh sukacita dan penuh dengan iman percaya kepada Tuhan, melakukan segala sesuatu yang seturut dan kehendak Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak cucunya berkuasa di bumi, generasinya dilimpahi berkat. Di rumahnya ada harta kekayaan, kebajikannya tetap selamanya. Berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang menyukai segala titanya. Di dalam gelap terbit terang baginya, kasih sayang memenuhi hatinya. Mujur orang yang menaruh belas kasih, yang setulus hati mau meminjamkan. Berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang menyukai segala titanya, yang menyukai segala titanya, menyukai segala titanya. GKPS TV